Gang dahlia di daerah pinggiran kota itu selalu terlihat muram, bahkan di siang hari. Daun-daun kering berserakan, dan tembok-tembok rumah kontrakan di sepanjang gang itu mulai mengelupas dimakan usia. Dari 7 rumah kontrakan yang berdiri berderet, hanya rumah nomor 4 yang selalu kosong. Konon katanya, siapapun yang menempatinya tak pernah bertahan lebih dari 3 malam. Dika, 26 tahun, baru saja mendapat pekerjaan sebagai editor lepas untuk sebuah penerbit. Karena pendapatannya belum stabil, ia memilih kontrakan murah. Rumah nomor 4 terlihat tak begitu buruk menurutnya, hanya agak kusam. Pemiliknya, Bu Murni, terlihat ragu saat Dika menyatakan ingin menyewa rumah itu. Kamu yakin mau yang nomor 4, nak? Yang lain masih ada yang kosong juga. Tapi ini yang paling murah kan? Dika tersenyum, Bu Murni hanya menunduk. Kalau malam dengar suara aneh, abaikan saja. Dan jangan buka pintu kalau ada yang ketuk. Dika tertawa kecil. Ia mengira itu hanya candaan khas orang tua. Namun malam pertama sudah memberi kesan berbeda. Malam itu hujan turun gerimis. Dika sedang mengetik naskah di ruang tengah. Ketika mendengar suara ketukan di pintu, ia ingat pesan Bu Murni. Tapi rasa penasaran membuatnya mendekat ke pintu. Ia bertanya. Siapa? Tidak ada jawaban. Hanya diam. Ia intip dari lubang intip, tak ada siapapun. 3 malam pertama ia bertahan. Meski suara ketukan datang setiap malam. Semakin lama, suara itu semakin keras. Disertai bisikan yang menggema seolah berasal dari dalam rumah. Dika, aku dingin. Suara ketukan tidak hanya dari depan, tapi juga dari belakang rumah, jendela kamar, bahkan kamar mandi. Semua bersamaan. Dika, yang ketakutan, menyalakan semua lampu dan membaca doa keras-keras. Tiba-tiba lampu mati, dalam gelap, ia mendengar suara langkah kaki menyeret di lorong. Ketika ia menoleh, samar-samar ia melihat sosok perempuan. Rambut panjang terurai basah, tubuhnya berlumuran lumpur, wajahnya hancur, seperti sudah lama membusuk. Sosok itu menunjuk ke kamar mandi, lihat aku di sana. Keesokan harinya, Dika ditemukan warga pingsan di depan pagar rumah. Ia mengigau dan menolak kembali ke kontrakan. Dari situ, desas-desus lama kembali muncul. Beberapa tahun lalu, ada gadis kos yang tinggal di rumah itu. Ia bundir di kamar mandi karena hamil di luar nikah. Mayatnya baru ditemukan 3 hari kemudian, setelah bau busuk memenuhi gang. Sejak saat itu, setiap penghuni kontrakan selalu mendengar suara ketukan dan bisikan dari kamar mandi. Warga bilang, arwahnya belum tenang, masih mencari seseorang yang mau mendengarnya dan menemaninya. 3 bulan kemudian, rumah nomor 4 disewakan lagi. Seorang mahasiswa pindahan bernama Rino pindah ke sana. Malam pertama, suara ketukan terdengar lagi, dan suara lembut menyusul. Rino, aku kedinginan. Buka pintunya.